Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 11 teori komunikasi massa akan melakukan kreasi topik pengaruh AI dalam media sosial, khususnya di Indonesia. Nah, di sini pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fadil Muhammad dengan NIM 164221081 sebagai host. Saya Riko Wignya Haji Saputra dengan NIM 164221013 sebagai narasumber 1. Saya Leva Kutulina dengan NIM 164221027 sebagai co-host. Dan saya Zenifa Nadira dengan NIM 1621112133098 sebagai narasumber 2. Oke, karena semuanya udah perkenalan nih di sini. Kita tadi kan membahas tentang pengaruh AI dalam media sosial. Dan eh, yang aku lihat banget nih di Indonesia itu pengaruh untuk si pembuat konten kreatornya tersebut dan juga penikmat konten kreatornya tersebut. Nah, mungkin aku pengen tanya-tanya nih dari yang pertama dulu tentang pengaruh AI dari pembuat konten kreator. Nah, yang pertama tuh, kalau menurut kalian nih, gimana sih AI bisa membantu konten kreator itu? Kayak misalkan kayak dia nyari data dari insight-insight yang disediakan platform atau pokoknya menyusun menyusun konten kreator itu gimana sih? Untuk Rico gimana sih? Mungkin menurut aku bisa bilang bahwa AI itu beneran powerful banget buat ngebantu konten kreator untuk memahami audiens mereka. Melalui analisis data, AI ini bisa mengecek berbagai metrik dari engagement seperti likes, mungkin komen, shares, sampai waktu menonton. Dan juga kalau nggak salah di beberapa media sosial itu udah nyediain kayak fitur data insight gitu. Jadi dengan informasi-informasi itu tadi, kreator itu bisa nyusun strategi yang lebih tepat, kayak kapan waktu terbaik buat posting, atau konten apa yang bisa memicu interaksi lebih banyak. Jadi nggak cuma nebak-nebak aja. Jadi konten kreator ini bisa beneran eh, memprediksi hal tersebut itu berbasis data yang akurat. Mungkin kalau dari aku seperti itu. Iya sih, aku setuju banget kata kamu tadi yang bilang data gitu. Soalnya kita kayak dalam membuat konten khususnya kayak konten kreator tuh harus tahu dulu gak sih kayak target pasarnya mereka tuh siapa. Nah, dari konten tersebut, apakah mereka ingin mensegmentasikan konten-konten mereka tuh misalnya konten tentang makanan atau tentang nge-gym mungkin. Nah, terus mereka bisa tahu melalui AI itu gimana sih data-datanya itu sih kalau menurutku. Mana nih Hasta? Eh, Aku juga setuju sih sama yang dibilang sama Kariko tadi, karena kan emang AI ini benar-benar bisa membantu gitu ya. Emang kita juga nggak bisa terlepas dari AI untuk saat ini, untuk era sayang sekarang ini gitu. Oke. Kemudian menurut kajian nih, apa sih kenapa apakah AI bisa menggantikan kreativitas manusia nih dalam membuat konten di media sosial? Pertanyaan yang menarik ya. Kalau menurut aku, kalau cuma menggantikan kreativitas itu bisa banget sih. Karena rata-rata konten zaman sekarang tuh kan perlu kayak editing foto, terus kayak video. Dan itu pasti AI sangat membantu, misal untuk menghilangkan noise-nya dan lain sebagainya, supaya kreativitas dan kualitas dari konten itu tadi bisa makin bagus gitu. Terus kalau kalian tahu, kayaknya belakangan ini baru banget sih trennya ada tren di TikTok tuh yang kayak jadi si pembuat kontennya ini kayak gambar bendera gitu, terus nanti kayak ada kayak apa ya?
sketch benderanya, terus nanti tiba-tiba setelah itu kayak ada transisi dan ada bendera di belakang beneran, tapi benderanya itu ada dua tipe konten. Ada satu yang pakai AI, kelihatan banget itu pakai AI, dan yang kedua itu bendera real yang beneran ada yang ngibarin gitu. Nah, tapi untuk kayak apa ya, pasti kita punya preferensi sendiri kan sebagai penonton. Kalau misalnya untuk gantikan kreativitas aja itu bisa, tapi apakah si penonton atau audiens ini suka sama hasil kreativitas yang digantikan sama AI itu tadi? Nah, itu jadi pertanyaan menarik sih menurut aku. Iya sih benar. Cok kayak kita nggak tahu kan kayak apakah benar-benar si audiensnya itu uh, paham dan kayak ngerti banget apa yang dibuat oleh kreativitas dari si AI tersebut. Gitu sih. Gimana sih? Oke, terus pertanyaan ya, ke pertanyaan ketiga untuk Kak Riko. Menurut Kak Riko, tadi kan udah disenggol nih metrik-metrik ya. Gimana sih AI itu bisa membantu konten kreator memprediksi tren di media sosial itu? Terus apa yang bikin konten itu menjadi relevan gitu? Gimana caranya? Aku sih AI itu kan hebat banget ya dalam analisis data. Kayak misal kita menyuruh AI itu buat memprediksi ini, menganalisis ini, pasti AI dengan hitungan beberapa detik saja itu langsung bisa mengeluarkan hasil atau output yang sesuai dengan yang kita mau. Jadi dia itu bisa nge-track tren yang lagi naik di media sosial dengan mengolah jutaan post, hashtag, engagement dalam waktu singkat. Misalnya nih, AI bisa ngelihat pola tren yang berkembang dari minggu ke minggu. Lalu ngasih insight ke kreator soal topik-topik apa aja sih yang bisa jadi hot. Jadi dalam hal viralitas, AI juga bisa membantu memperkirakan kapan sih waktu terbaik buat posting sehingga peluang konten yang dibikin dari yang lebih besar. Kalau menurutku seperti itu. Oke, setuju banget nih karena emang AI menurut aku juga secanggih itu sih. Jadi bakal membantu itu. Ya, betul banget. Nah, terus aku juga penasaran nih, kayak kalian tuh merasa penggunaan AI itu eh, mempersonalisasi konten iklan yang bermanfaat buat para kreator nggak sih? Atau kadang terasa terlalu invasif gitu. Gimana kalau menurut Kazia? Kalau itu kayaknya bisa aja sih, karena si AI ini bisa kan untuk membantu konten kreator untuk menjangkau audiens yang tepat sesuai sama iklannya. Cuman ya itu tadi, tantangannya menurutku bisa jadi bakalan banyak banget data pribadi yang bakalan dipakai sama si untuk keperluan AI itu sendiri. Kalau menurut kalian gimana nih? Gimana Riko? Mungkin dari aku dulu ya. AI yang dipakai buat personalisasi iklan ini jelas sangat bermanfaat dan membantu kalau menurutku. Dengan algoritma yang tepat, AI ini bisa ngarahin iklan ke audiens yang benar-benar tertarik. Jadi engagement-nya lebih tinggi dan hasilnya itu lebih optimal. Tapi di sisi lain, kadang-kadang itu terlalu personalisasi itu bisa bikin audiens merasa diawasi. Jadi privasinya merasa terganggu. Walaupun secara teknis itu menguntungkan, tapi tantangannya ada di gimana caranya tetap menjaga balance biar nggak terkesan iklan-iklan ini tuh terlalu invasif kepada audiens. Aku setuju sih. Menurut kalian, ya untuk penggunaan data pribadi itu emang sangat ini banget ya. Ya susah lah kita harus menjaga data pribadi eh, audiens-audiens kita. Nggak bisa kita sangat menerbukakan data begitu saja. Oke, gimana nih Hasta?
Iya, aku setuju juga sih sama pernyataan Kak Riko sama Kak Zian juga. Terus tadi kan udah ada dijambangin tantangan-tantangannya gitu ya. Terus ada nggak sih menurut kalian tantangan yang dihadapi konten kreator dalam memanfaatkan AI untuk mengelola konten secara efektif kayak gitu? Apakah menurut kalian teknologi ini selalu membantu atau terkadang juga bisa aja malah membingungkan? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Untuk tantangan sendiri sih, tantangan terbesarnya mungkin ada di aspek aksesibilitas, dan pemahaman soal AI itu sendiri. Gak semua konten kreator itu punya pengetahuan tentang AI yang bisa mereka manfaatkan. Jadi bisa aja mereka ngerasa overwhelmed sama teknologi yang kompleks. Dan juga kadang hasil dari AI ini juga bisa terlalu teknis, sehingga konten kreator ini butuh penyesuaian untuk menyesuaikan hasil dari AI dengan apa yang dia harapkan. Makanya menurutku penting juga buat adanya edukasi atau tools yang lebih user friendly supaya konten kreator ini bisa maksimalin teknologi AI tanpa bingung-bingung lagi. Kalau dari Kak Zian gimana? Iya, aku pribadi juga memikirkan hal yang sama sih ya, dan mengingat tadi kalau misalnya itu kurang accessibility-nya kurang bisa diakses sama si konten kreator ini, rasanya nanti bisa jadi bakalan ada ketimpangan loh. Kalau misalnya contoh nih, kalau konten kreator udah besar, mereka kan pasti bisa nge-hire orang-orang yang memang paham tentang AI itu tadi ya. Sedangkan kalau konten kreator pemula, mereka nggak punya dana atau uang lah untuk itu istilahnya. Dan juga mereka di sisi lain juga ketinggalan gitu. Jadi pasti bakalan lebih susah nih untuk si konten kreator pemula gitu kan. Jadi untuk ide bikin AI yang lebih mudah untuk dipahami itu benar-benar bagus sih. Semoga ke depannya ada ya, terutama anak-anak muda Indonesia sendiri yang bisa menciptakan tools itu tadi. Wah, keren banget. Betul, betul, betul. Oke, karena tadi kan kita kayak udah ngebahas banyak tentang si konten kreatornya itu sendiri kan. Nah, sekarang aku pengen nanya nih pendapat-pendapat kalian nih gimana kalau media sosial ini pengaruh AI-nya ke penikmat konten konten tersebut. Kayak contohnya kita-kita kan pasti kita-kita semua salah satu penikmat media sosial ya. Sering banget kita menggunakan Instagram, Twitter, TikTok dan lain-lain. Nah, menurut kamu nih, seberapa sering sih kalian sadar kalau konten yang muncul di feed kalian itu hasil dari AI? Untuk Rico mungkin? Oke, mungkin aku jawab dari POV sebagai mahasiswa sains data ya. Jadi aku sangat sadar kalau feed yang muncul di media sosial seperti Instagram, TikTok itu hampir semuanya hasil dari algoritma AI. Platform kayak TikTok atau Instagram itu tadi pakai machine learning buat nge-track interaksi kita sebelumnya. Terus ngasih kita konten yang mereka pikir kita bakalan suka dengan konten-konten itu. Jadi saat aku scroll feed, aku tahu banget kalau itu sudah dikurasi berdasarkan apa yang pernah aku tonton atau like sebelumnya. Jadi konten-konten yang aku lihat sekarang itu merupakan hasil dari kurasi konten-konten yang aku lihat sebelumnya. Mungkin seperti itu. Ah, sama banget sih kayak aku. Aku juga merasa ya setiap kali aku nonton ya mungkin TikTok atau Instagram itu aku ngerasa kayak apa yang aku lihat tuh apa yang sering aku like. Misalkan aku lagi sering nge-like tentang kucing nih. Terus tiba-tiba besokannya kebanyakan ketika aku nge-scroll tentang IG itu keluarnya sih kucing-kucing terus. Itu sih. Gimana kalau kayak kalian? Kalian ngerasa nggak sih? Iya, sama sih Kak Fadli. Aku juga kayak gitu. Kalau pokoknya apa yang sering aku like, terus aku share di konten itu, berarti konten itu bakal muncul terus di FYP aku kayak gitu atau di feed IG aku kayak gitu sih. Aku
Terus jadi pada saat kita buka Instagram, kemudian kita buka TikTok, itu munculnya tiba-tiba sama semua, kayak, wah keren banget sih. Kadang sampai kayak, "Ih, apa aku diintai?" gitu ya, jadi agak takut-takut sendiri. Begitu ya Kak Zian ya, aku baru tahu lah, nggak pernah yang merhatiin sampai ke situ sih. Tapi aku baru tahu nih, insight baru banget nih. Oke, terus aku punya pertanyaan lagi. Menurut kalian itu buat personalisasi konten dengan AI, bikin pengalaman di media sosial kalian tuh lebih asyik atau justru malah menurut kalian itu bisa membatasi eksplorasi konten baru yang ada di media sosial itu? Terus apakah kalian merasa stuck di bubble yang itu aja kayak gitu nggak sih? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Riko dulu. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Karena menurutku di luar sana itu pasti masih ada perdebatan terkait ini. Tapi di sini aku menjawab berdasarkan POV ku. Jadi personalisasi itu bisa bikin pengalaman jadi lebih relevan karena kita selalu dapat konten yang sesuai sama minat kita. Tapi di sisi lain benar banget nih kalau itu bisa bikin kita terjebak di filter bubble, di mana kita cuma lihat konten yang udah sesuai preferensi dan itu aja tanpa eksplorasi lebih jauh. Jadi aku sebagai pengguna media sosial juga kadang merasa jadi nggak terlalu banyak dapat konten baru yang segar. Padahal bisa aja ada hal menarik di luar sana yang belum aku temukan karena tertutup oleh filter bubble tadi. Aku setuju, benar-benar kata Kariko. Bahkan ya aku kalau misalkan aku merasa nih, misalkan aku sedang menggunakan platform TikTok, terus isi FYP itu tuh itu aja terus. Terus aku kadang tuh aku suka ngebuat akun baru gitu supaya aku bisa ngeliat kayak tren-tren apa sih yang ada di luar algoritma yang udah aku ciptain di akun aku yang sebelumnya gitu sih. Jadi aku bisa ngeliat tuh kayak oh ternyata sekarang lagi tren tentang ini. Soalnya kalau di akun yang sebelumnya semuanya tuh eh, konten-kontennya udah udah terpaster gitu loh, udah tentang kucing-kucing aja atau tentang main bola gitu sih. Kalau menurut Kak Zian nih gimana nih tanggapannya? Kalau aku pribadi setuju juga sih, ya kayak yang tadi udah aku bilang, yang aku singgung tentang sepatu itu ya. Jadi jatuhnya kayak kondisional ya. Misal kalau posisinya kayak aku tadi nih sepatu, pada saat FYP aku munculnya sepatu semua, wah itu ngebantu aku banget emang. Karena aku nggak perlu capek-capek scroll lagi, nggak perlu capek-capek searching lagi. Udah disuguhin secara cuma-cuma sama TikTok dengan gitu aja. Cuman kalau misalnya kita lagi butuh sesuatu yang baru, yang fresh, ya pasti kita akan merasa, ih, kok kontennya monoton banget nih. Jadi, ya pasti positif negatifnya itu pasti ada sih, memang sesuai sama kondisi yang kita rasakan saat itu. Oke 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 oke. Nah terus nih aku juga penasaran nih. Kalian tuh merasa dipantau nggak sih oleh seseorang atau atau kalian tuh merasa kayak dipantau oleh algoritma itu terutama iklan-iklan yang itu terasa sangat tertarget gitu nggak sih? Apa itu mengganggu atau justru membantu kalian? Mungkin tadi udah di apa sedikit-sedikit udah dijawab sama kajian. Sekarang aku pengen dengar dari Kariko ya. Nah, iya banget Kak Fadli. Jadi kalau menurutku nih ya, kalau kita paham cara kerja algoritma, sebenarnya nggak heran kalau iklan yang muncul di feed itu sangat tertarget. Karena AI ini mengumpulkan banyak data dari aktivitas sosial media kita. Kadang aku juga ngerasa kayak, kok ini tahu aja sih, aku baru ngomongin ini. Kayak misal aku lagi scroll-scroll tentang sepatu ya. Terus nggak lama itu muncul iklan salah satu marketplace dengan nampilin detail sepatu yang sama dengan aku yang lagi scroll di sosial media itu. Jadi
di satu sisi ini tuh ngebantu kita nemuin produk yang pas, tapi di sisi lain memang bisa terasa sedikit creepy ya, karena kita sadar kalau aktivitas kita itu diawasi dengan sangat detail oleh algoritma ini. Gimana Kak Has? Ya, aku juga setuju sih sama Kak Riko, sama pendapatnya Kak Riko. Pasti juga kan algoritmanya itu juga kita bakal terasa terpantau gitu secara nggak langsung gitu. Terus karena Kak Dian tadi udah jawab, lanjut ke pertanyaan keempat ya. Gimana sih menurut kalian, pendapat kalian mengenai saat kalian melihat moderasi konten berbasis AI di media sosial itu, apakah sudah cukup efektif ataukah menurut kalian terkadang ada aja konten yang masih terlewatkan kayak gitu? Mungkin bisa Kak Zian dulu yang jawab sekarang ya. Oke, kalau menurut aku dengan adanya AI ini cukup efektif ya, karena bisa ngefilter, ngebantu manusia banget supaya bisa ngefilter konten-konten misal yang nggak pantas atau misal ada hate speech atau misal ada kekerasan gitu. Cuman tetap aja karena AI ini nggak punya sifat manusiawi itu tadi, beberapa konten ini masih terlewatkan loh. Misal yang seharusnya nggak perlu disensor itu tetap disensor, atau yang justru perlu disensor tapi malah nggak disensor gitu. Iya, iya, setuju banget. Kadang juga aku kalau ada nemu konten kayak gitu, aku klik tidak tertarik sih, Kak. Kayak biar nggak keluar lagi gitu ya. Kalau menurut Kak Riko nih, gimana nih? Kalau dari aku sendiri sih setuju ya sama Kak Jian tadi. Jadi AI buat moderasi konten sih sebenarnya udah cukup efektif. Tapi menurutku masih ada ruang untuk perbaikan. Jadi AI itu bisa deteksi konten yang nggak pantas secara otomatis, tapi kadang ada juga yang keblokir padahal nggak salah apa-apa. Jadi ini karena AI itu mungkin masih belum sempurna ya dalam memahami konteks dari konten tertentu. Apalagi kalau menyangkut bahasa atau mungkin humor yang terlalu kompleks. Jadi AI moderasi ini menurutku perlu terus diimprove biar lebih akurat lagi. Oke, berarti kesimpulannya kita ya dari pembahasan-pembahasan kita ini ya AI sudah cukup membantu kita sebagai ya mahasiswa Gen Z yang sering melakukan aktivitas sosial media ya dalam membuat konten maupun juga menikmati konten. Nah, mungkin cukup itu saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah dengerin diskusi kita hari ini tentang peran AI di media sosial, baik dari sudut pandang kreator maupun penikmat konten. Nah, semoga obrolan ini bisa ngasih perspektif baru nih tentang gimana teknologi terus berkembang dan mempengaruhi cara kita berinteraksi. Nah, untuk semua, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.